هذا بلاغ للناس Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik serta inayah yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya selalu memberikan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbarakah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis ilmu, yang dimana majelis ilmu ini adalah merupakan sebuah bentuk keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Dan tentunya seseorang ketika dia menginginkan kebaikan akhiratnya, seseorang itu bukan hanya sekedar berkhayal dan berangan-angan, akan tetapi keinginan seseorang untuk mendapatkan kebaikan akhirat harus dibarengi dengan yang namanya usaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Isra, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menginginkan al-akhirah, menginginkan kebaikan akhirat, bukan hanya sekedar ingin, bukan hanya sekedar menghayal, bukan hanya sekedar bermimpi kita akan mendapatkan kebaikan akhirat kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasa'alaha sa'yaha, yaitu orang-orang yang dia berusaha bagi kehidupan akhirat dengan sebenar-benar usaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan akhirat dengan sebenar-benar usaha, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Usaha yang mereka lakukan akan Allah Subhanahu wa taala syukuri. Akan Allah Subhanahu wa taala syukuri dan Allah Subhanahu wa taala akan terima. Dari ayat ini, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pikirkan bukan
apa yang sudah kita lakukan. Tetapi yang harus kita pikirkan, apakah ibadah usaha kita itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Karena ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya sedikit dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang harus kita pikirkan, apakah usaha kita, kesungguh-sungguhan kita di dalam menginginkan kehidupan akhirat tersebut disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena kalau seseorang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Orang kalau usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyukuri, Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan ke dalam hati seseorang tersebut rasa cinta terhadap yang namanya keimanan dan kebaikan. Dan diperhias, keimanan tersebut diperhias, diperindah di dalam hatinya, sehingga seseorang itu cinta terhadap yang namanya keimanan, cinta terhadap yang namanya kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah akan jadikan seseorang itu benci kepada yang namanya kekufuran, kemaksiatan, kefajiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan kebaikan akhiratnya. Itu orang-orang yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala kok membimbing kita, memudahkan langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk kita terus mau belajar, terus berusaha untuk mengenal Allah, mengenal keindahan Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar kita lagi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya bagi kita untuk kita mensyukurinya, menjaga nikmat yang begitu besar ini. Pernah Anda sampaikan kepada antum semua bahwasanya kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh ahli jannah, yaitu penduduk surga, yaitu apa? Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh para ulama, kenikmatan yang paling besar di dunia ini yaitu seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab, yaitu apa? Aina nahnu min jamalillah. Dimanakah kita dari keindahan-keindahan nama-nama Allah? Dimanakah kita dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi? Dimanakah kita dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lepas dari keadilan Allah dan hikmahnya Allah, dan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Aina nahnu? Di mana kita? Apakah kita masih jauh dari mengenal keindahan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih begitu jauh untuk kita mengenal sifat-sifat Allah yang begitu luar biasanya? Maka seseorang betul-betul menjadi orang yang merugi kalau seseorang dia tidak kenal dengan Rabb-nya, dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala terus mengenalkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala terus mempertontonkan kepada kita perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, yang sungguh kita rugi kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau hati kita tidak dipenuhi cinta kepada Allah, dan rugi kalau hati kita
tidak dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Qarib. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dekat. Sebegitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya terhadap dirinya sendiri dengan nama Al-Qarib. Tapi ternyata kita jauh dari kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-Mu bertanya tentangku, katakanlah bahwasanya aku itu dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada sebab nuzulnya, ada sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Yaitu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah saya berdoa kepada Allah unaji, berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aku berdoa karena Allah dekat, atau aku memanggil Allah Subhanahu wa taala karena Allah jauh?" Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini menjelaskan bahwasanya hendaknya ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang itu melirihkan suaranya, tadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dekat. Maha dekatnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh betul-betul lebih dekat dari urat leher kita. Allah Subhanahu wa taala begitu dekat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu merasakan yang namanya kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita semua. Begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita sekarang mengetahui tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, yaitu zat yang maha dekat, supaya kita mencari kebahagiaan itu dengan sesuatu yang paling dekat dengan kita. Jangan mencari kebahagiaan dengan sesuatu yang jauh. Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita bahwasanya Allah lah yang akan memberi kebahagiaan kepada kita. Bukankah kita semua mencari kebahagiaan? Bapak-bapak nikah cari bahagia. Bapak-bapak kerja cari yang namanya bahagia. Bapak-bapak mungkin olahraga cari yang namanya bahagia. Mungkin menyalurkan hobinya cari yang namanya kebahagiaan. Tapi yang namanya kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Pasti ada yang namanya kebahagiaan semua. Mungkin kita bahagia dengan istri kita, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 tahun, 10 tahun, sudah mulai ada pertengkaran. Mungkin kita bahagia dengan kerjaan kita, akan tetapi seberapa lama kita kerja kemudian terus kita bahagia. Mungkin seseorang bahagia dengan uang, seberapa lama dia akan bahagia dengan uang. Mungkin dia bahagia dengan mobil, dengan rumah, akan tetapi kebahagiaan tersebut adalah merupakan kebahagiaan yang semu. Yang terkadang bahagia, kemudian setelahnya terkadang dia akan mengalami yang namanya kesusahan, sedih dengan hal yang dia miliki. Tetapi kalau seseorang pengen mencari betul-betul kebahagiaan yang hakiki, carilah kepada zat yang maha dekat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu waktu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Tetapi di satu waktu Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kita yakin, supaya kita merasakan, supaya kita betul-betul mempunyai
Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Di dalam satu waktu Allah Subhanahu wa taala menginginkan dua hal ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dengan kita. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita di dalam satu waktu. Benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Tetapi di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan seluruh apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hadid, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian apa? Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Meskipun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui, betul-betul mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kita berada? Di mana kalian berada? Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu selalu dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan para sahabat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teriak-teriak. Dengan teriak-teriak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irba'u ala anfusikum, lembutkanlah, lirihkanlah atas diri kalian. Suaranya disuruh untuk diperlirih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada zat yang tuli dan zat yang gaib. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innakum tad'una sami'an qariban. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada zat yang maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu dekatnya kepada kita semua, apakah enggak sepantasnya bagi kita untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa enggak sepantasnya kita terus mengontrol apa yang kita ucapkan? Apakah enggak sepantasnya untuk kita selalu hati-hati di dalam berbuat? Karena apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu dekat kepada kita. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul meliputi kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbetik di dalam hati kita saja. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Maka inilah nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya sendiri dengan nama Al-Qarib, yaitu zat yang maha dekat.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya aqrabu ma takunu ilaihi, yaitu apa? Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keadaan yang paling dekat kepada Allah dalam keadaan kita apa? Dalam keadaan kita sujud kepada Allah, itu adalah merupakan tempat di mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Falyukthir bid-du'a, untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba apa yang kita baca ketika kita sujud? Padahal Allah paling dekat dengan kita. Tapi ketika itu yang kita baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah dan yang paling tinggi. Padahal Allah Subhanahu wa taala lagi dekat-dekatnya dengan kita. Justru doa yang kita panjatkan ketika kita sujud, Subhana rabbiyal a'la. Seperti yang Anda sampaikan tadi, menunjukkan bahwasanya apa? Dalam satu waktu Allah Subhanahu wa taala pengen mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah berada di atas arsy. Di waktu itu tersebut Allah pengen kita punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala kenal dengan hamba-hambanya. Kenal dengan satu-satu kita itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Buktinya apa? Buktinya sampai Ubay bin Ka'ab itu nangis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar malam-malam ke rumah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk apa? Mengetuk pintu Ubay bin Ka'ab. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Ubay bin Ka'ab, ada apa ya Rasulullah? Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhbarani Allahu an aqra'a alaikal Fatihata. Allah mengabarkan kepadaku supaya aku membacakan kepadamu surat Al-Fatihah. Maka apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab ketika itu? Wasamani, harusnya saya membaca kepada engkau ya Rasulullah. Namanya murid pengen baca, diberi pelajaran. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naam, saya yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk membacakan surat Al-Fatihah kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Nangis Ubay bin Ka'ab. Bagaimana nama Ubay bin Ka'ab disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak-bapak, gak penting kita terkenal di dunia, gak penting kita jadi artis di dunia, tapi yang lebih penting bagaimana kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nama kita menjadi nama yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal di hadapan Ahlus Samawat, sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya? Orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu. Termasuk di antara orang-orang yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapa? Orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu. Maka kemuliaan bagi kita, orang-orang yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan seluruh hambanya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melihat kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak dekat dengan kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala qayyumus samawati wal ard. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala enggak kenal dengan kita, enggak ngerti kita, enggak dekat dengan kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala qayyum. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini semua. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala dia mengatur alam semesta begitu luar biasanya. Makhluk yang kecil-kecil semua diatur oleh Allah. Semut makannya dikasih oleh Allah. Binatang yang kecil-kecil sampai tengu, tahu tengu ya Pak?
Allah Subhanahu wa taala qarib, dekat dengan kita. Tapi begitu mudahnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan kita. Yang dimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Ilmunya Allah dekat dengan kita. Pendengarannya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Penglihatannya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Allah meliputi kita. Allah Subhanahu wa taala meliputi kita. Itulah dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya meliputi kita, pendengarannya meliputi kita, penglihatannya juga meliputi kita, sampai bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, daun yang jatuh. Coba berapa juta pohon yang ada di dunia ini? Berapa juta pohon yang ada di dunia ini? Kita aja mungkin nggak bisa ngitung pohon yang di Bekasi gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sadunya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah daun yang jatuh kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala betul-betul mempunyai ilmunya. Allah Subhanahu wa taala persis mengetahui kapan detiknya, yang di sini jatuh, yang di sana jatuh, yang di sini jatuh. Persis Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Maka ketika ilmunya Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa kepada kita, dan bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa kepada kita, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Subhanallah, Maha suci Allah, wasi'a sam'uhu al-aswat, maha luasnya Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam suara. Ketika apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ada seorang wanita yang dia berkeluh kesah kepada Rasulullah. Aisyah ketika itu ada di pojokan. Aisyah itu curi-curi pendengaran. Apa sih yang didengar ini, yang dibicarakan? Wanita ini berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang dekat. Aisyah dekat. Itu pun enggak dengar. Allah yang ada di atas langit mendengar perkataan tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar qaulan lati tujadiluka fi zawjiha, perkataan seorang wanita yang berkeluh kesah kepada engkau. Tentang apa? Tentang suaminya. Aisyah yang begitu dekatnya saja Aisyah tidak mendengar. Makanya apa? Aisyah sampai mengatakan subhanallah alladzi wasi'a sab'uhu al-aswat, yang begitu luas pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama. Allah dekat dengan kita, Pak. Semuanya Allah lihat, semuanya Allah dengar, semuanya Allah Subhanahu wa taala ilmu. Gak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tampakkan, apa yang kita sembunyikan, semuanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan yang lebih aneh lagi, terkadang Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dekat kepada kita, Allah lebih mendekatkan diri lagi kepada kita. Buktinya apa? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin fi thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia, Pak. Lebih mendekatkan diri lagi kepada kita. Justru ternyata apa? Ternyata kita yang terus menjauh. Allah Subhanahu wa taala sudah dekat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tambah dekatkan lagi dengan apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Hal min sa'ilin fa'utiyahu. Ada orang yang mau minta sama aku? Ada orang yang mau minta sama aku akan berikan. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang mau beristighfar kepadaku? Maka aku akan ampuni. Hal min taibin atubu ilaih, apakah di sana ada orang yang bertobat sehingga aku terima taubatnya? Hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa? Allah Subhanahu wa taala terus berusaha mendekat kepada kita, tapi ternyata apa? Tapi ternyata kita
terus berusaha untuk menjauh kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendekat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala terus mendekatkan kepada kita, maka hendaknya yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba, hendaknya kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Isra. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba-hamba Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'un, mereka orang-orang yang berdoa, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, orang-orang yang diminta. Ceritanya ini, Pak, ayat ini menceritakan tentang apa? Sesembahan-sesembahan selain Allah yang diminta. Yaitu siapa? Para anbiya, para malaikat, orang-orang soleh. Mereka kan diminta oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata keadaan mereka ini, para nabi, orang soleh, para malaikat, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Justru mereka ini mencari jalan bagaimana supaya mereka jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala dekat, maka mereka berusaha untuk apa? Mencari jalan supaya tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari jalan supaya apa? Supaya mereka tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis qudsi, man taqarraba minni shibran taqarraba minhu dira'an, wa man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku shibran. Shibran berapa? 1 jengkal. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah 1 jengkal, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taqarrabtu minhu dira'an. Aku lebih mendekatkan diri kepada dia 1 diro'. 1 diro' ini sampai sini. Sampai sikut. Kita mendekatkan diri 1 jengkal, Allah mendekatkan diri 1 diro'. Kemudian wa man taqarraba minni dira'an, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku 1 diro', apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taqarrabtu minhu ba'an. Aku akan mendekatkan diri kepada dia ba'an, yaitu apa? 2 kali tangan. Semakin kita mendekatkan diri, Allah semakin dekat kepada kita. Semakin kita mendekatkan diri, Allah Subhanahu wa taala semakin terus mendekatkan diri kepada kita. Kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan, Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita dengan apa? Dengan berlari. Harwalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita enggak malu, Pak? Mendengarkan ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi justru kita terus menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, azan dulu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, yang Allah Subhanahu wa taala memberi namanya sendiri dengan nama tersebut, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dekat kepada kita semua. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya qurbullah, dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, itu terbagi menjadi 2. Ada qurbullahil amah, ada dekatnya Allah Subhanahu wa taala yang umum, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dekat dengan seluruh makhluknya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengilmui tentang makhluknya. Allah maha melihat dan Allah meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Dan ini masuk ke dalamnya apa? Orang mukmin, orang kafir,
Semuanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluk-makhluknya. Dan di sana ada yang disebutkan oleh para ulama qurbullahil khassah, ada dekatnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus, dan ini adalah kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kepada wali-walinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tolong, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Dan ini yang betul-betul harus kita cari. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa takut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala la takhafa. Jangan kalian berdua takut kepada Fir'aun. Kenapa? Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Apakah dekat di sini Allah Subhanahu wa taala zatnya yang dekat? Enggak, zatnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Tapi apa? Ilmunya Allah, pertolongannya Allah itu sangat dekat kepada Nabi Musa alaihi salam. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya dekat dengan kalian, saya mendengar dan saya melihat. Ini kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beriman. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar ketakutan. Yang ketika kata Abu Bakar, kalau seandainya orang-orang musyrikin itu melihat ke bawah, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Dekat Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita enggak terus minta sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ketika kita ada masalah justru kita cari kepada orang yang jauh? Kita kekurangan rezeki, kita sakit, kita dapat bencana, kita dapat musibah, kita diuji. Justru kita cari kepada orang-orang yang jauh. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih dekat. Coba kalau kita tahu, kita kenal dengan Allah, yang Allah mempunyai nama Al-Qarib, hendaknya apa? Allah yang mampu menyelesaikan permasalahan kita, datang kepada zat yang paling dekat dengan kita, Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kita ada masalah di ekonomi, kita ada masalah di keluarga, kita ada masalah sama anak, kita ada masalah dengan kerjaan, kita ada masalah di dalam kehidupan ini, justru kita datangnya kepada orang-orang yang jauh. Yang mungkin orang-orang yang jauh tersebut gak bisa menyelesaikan permasalahan kita. Paling apa? Boyo sadar. Paling cuma dibilang seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Qarib, kita lupa untuk kita langsung kembali kepada zat yang maha dekat dengan kita. Makanya orang kalau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya gak akan pernah susah. Bahagia, ada masalah, tenang. Kenapa? Allah Maha Qarib. Dan inilah bapak-bapak, kenapa sih kok kita itu disuruh mengilmui tentang Allah? Ilmu yang kita pelajari itu kan untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Bukan cuma sekedar teori yang kita hafal di dalam benak kita, tapi nggak bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita. Ilmu itu yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sudah dari awal, kalau kita berbicara tentang Allah, pasti kita berbicara tentang apa? Tentang hakikat kehidupan kita sehari-hari. Muter-muter kita di dalam praktek kehidupan kita kalau kita betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah ini, tenang, ada nama Allah Al-Qarib. Kita terjatuh dalam maksiat, tenang, ada Allah Tawwab, ada Ghafur. Kita mau berbuat
ada Allah namanya Syakur. Kita ada masalah, ada nama Allah As-Somad, yang dimana Allah tempat kita untuk berkeluh kesah. Tapi ternyata kita sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama di antara yang mentafsirkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qarim ini, yaitu apa? Ketika beliau mengatakan bahwasanya termasuk di antara makna qarim annahu yurika fi kulli syai'in min haulika makna yudzakiruka bihi. Termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qarim, yaitu apa? Bahwasanya Allah memperlihatkan kepada engkau di dalam segala sesuatu yang ada di sekitar kalian makna yang apa? Yang selalu mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat ke atas saja langit, ingat sama Allah. Allah Maha Kuasa. Kita melihat ke bumi, siapa yang menciptakan bumi? Melihat diri kita sendiri, ingat sama Allah. Melihat istri, ingat sama Allah. Melihat anak, ingat sama Allah. Harusnya kalau orang kenal dengan nama Allah Qarim, yaitu apa? Apa yang ada di sekeliling kita, itu semua mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya apa? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Supaya apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami perlihatkan fil afaq, di seluruh penjuru dunia, di timur, di barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan, tunjukkan kepada kita apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa? Wa fi anfusihim, bahkan pada diri kita sendiri, Pak. Kita punya kesehatan, kita punya organ tubuh, itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa sih? Allah menampakkan seluruh ayatnya itu hatta yatabayyana lahum annahul haq. Supaya jelas kepada kita siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita menjadi orang yang merugi? Bangkrut kita ini. Ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru ketemu sama istri kita mungkin 3 tahun, 10 tahun. Kita hafal kebiasaannya, kita hafal sifatnya. Kita ketemu sama anak kita, berapa sih umur anak kita? Kita hafal sifat anak kita. Bagaimana kebiasaan anak kita? Kita dari lahir sudah melihat Al-Quran, dari lahir melihat ayat-ayat Allah. Kok gak kenal-kenal dengan nama Allah? Kok gak kenal-kenal dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak tahu kebiasaan, gak tahu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana? Ini yang kita dinamakan orang yang beriman. Makanya tadi pagi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma pengen orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Ulaika humus shadiqun, orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Dan kita diperintahkan itu apa? Untuk yang taqi, naik terus sampai tingkatan ihsan. Dan tingkatan ihsan itu apa? Tingkatan ihsan itu apa tadi? Yaitu apa? Muraqabah dan musyahadah. Terus merasa diawasi dan terus merasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu nama Allah Qarim ini? Itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Qarim. Jangan cuma kita ngaji Quran, kita duduk di majelis ilmu, tapi apa? Kok kita semakin hari, semakin banyak ngaji, semakin mempelajari sunnah, kok semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya semakin kita ngaji, semakin kita tadabbur, harusnya ilmu kita itu semakin tambah tentang Allah, cintanya kita kepada Allah tambah, takutnya kepada Allah tambah. Itulah yang dikatakan dengan apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kalau ternyata cinta kita kok semakin jauh, takut kita kok semakin kurang, pengharapan kita semakin gak ada, coba kita meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan-jangan ilmu kita itu cuma ilmu teori. Jangan-jangan ilmu kita itu cumalah menjadi apa? Bumerang buat kita nanti ketika apa? Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
hal yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam perjalanan hidup kita. Kita harus tahu mana yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Umur kita nggak panjang, umur kita sedikit. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sama 70. 60 tahun sama 70 tahun saja itu apa? Itu saja sebentar. Apalagi dari umur yang tersisa dari kita, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada orang-orang yang nanti sudah dikumpulkan di yaumul mahsyar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kam labitha fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu tinggal di bumi? Orang-orang yang mereka sudah merasakan nunggu dihisab selama berapa? 50.000 tahun. Mereka mengatakan di dunia cuma berapa? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kami itu tinggal sehari atau enggak sampai sehari. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, umur 60 tahun ini enggak ada apa-apanya. Makanya qala in labithtum illa qalila. Kalian di bumi itu cuma sebentar sekali. Law annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui. Makanya Allah terus mengatakan apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian nyangka bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah terserah kalian, sia-sia, enggak ada tujuannya, dan kalian enggak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Fata'alallahul malikul haq. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Umur kita sebentar, kita harus tahu mana yang kita prioritaskan di dalam ilmu supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat, membawa ilmu yang bermanfaat. Ketika apa? Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu dan al-amal. Maka ini ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terus berusaha, terus memudahkan langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa terus menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.